sini kita ini. Habis ini, kamu pernah bantu orang ya kak? Sering. Ada klien yang terakhir ini ya? Kenapa tuh? Ada salah satu boneka kamu itu dipaksa buat nggak ngomong kalau dia lagi ada di sini. Oh. Gak apa-apa, ntar aja. Insya Allah aman. Oke. Aman, ntar aja. Mau dimasukin nggak ke Sabrina? Siapa? Si makhluknya. Buat nggak tahu di mana kan? Biasanya kalau ada media penggantinya bisa. Coba ya. Tapi tadi itu aku ke atas naik ke sini. Ada yang duduk memang di sini. Perempuan. Ya kira anak-anak siapa gitu. Biarin aja. Duduk perempuan di sini. Gini. Ngeliatin ke kaca, aku duduk di sana kan. Itu kebuka. Ini ada yang kepalanya. Kayaknya bisa masuk ke Sabrina deh. Ya. Coba kita masukin di ruangan konten deh. Yuk. Tuh nggak takut tuh sama si AA tuh, sama si Abang. Tuh. Kamu tuh suruhannya siapa? Iya aku tahu sih. Cuman ngapain juga ke sini? Ya, sudah disuruh. Balik ya. Balik. Ya. Balik. Balik. Jangan diem di sini. Mau pulang nggak? Kamu namanya siapa? Siapa namanya? Ayo. Ayo, namanya siapa? Pulang. Siapa namanya? Kabur. Kabur. Kabur, Kak. Belum juga ditanya udah kabur. Cewek dong. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman Puri Harun, podcast ini saya ambil alih. Waduh. Jadi tadi di awal podcast kita udah ada ketegangan nih. Ya pasti kalian kaget kok bisa podcastnya kali ini ada adegan kesurupan, pengusiran dan lain sebagainya. Jadi tamu kita hari ini spesial banget, Bang Rama ya. Aku tuh tadi pas ketemu dia tuh kaget kok badannya gede banget gitu. Kok kayak bapak-bapak banget. Ternyata umurnya masih muda. Kenapa bisa seperti itu Bang Rama? Mungkin mukanya awet tua kali. Mukanya awet tua. Jadi ya gitulah. Mungkin Kak Puri bisa ngelihat tadi kan Iya. beberapa kali nanya sampai, "Bang, makan, Bang." Hah? Orang baru datang udah disuruh makan itu sebenarnya lagi grogi kayak ini beneran orangnya. Oh iya ternyata akhirnya jadi normal lagi gitu ukurannya. Jadi Bang Rama ini seorang spiritualis yang Alhamdulillah, insyaallah. iya banyak orang yang minta bantuan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang mungkin ada permasalahan yang berat atau pelik bisa menghubungi apa nih Instagramnya atau YouTube-nya atau apa? Ada kalau di saya punya channel itu namanya I Am Story. Oke, I Am Story. I Am Story. Jadi kalau kirimin pesan bisa. Bisa ada apa namanya Instagram kita juga, silakan DM. Pada dasarnya sih kita mencoba untuk ngebantu dan hasilnya kita serahkan semua kepada Allah, insya Allah. Insya Allah ya teman-teman. Jadi kita akan cantumkan di sini di deskripsi buat kalian yang sering mengalami gangguan. Termasuk tadi. Jadi udah beberapa hari ini memang ada jam-jam tertentu rumah itu kelihatannya lebih
panas gitu. Dan memang sih ada beberapa permasalahan yang sedang diatasi. Jadi tadi Bang Rama ngelihatnya apaan sih dia itu? Kalau saya ngelihatnya itu tuh bukan dari fisik atau wujud bentuk si makhluk itu ya Kak. Tapi aku ngerasa ada energi yang nggak seharusnya energi itu di sini. Karena kan sebelumnya kan Kak Puri cerita bahwa banyak anak asuh lah. Ini pada tahu nggak anak asuhnya siapa? Pokoknya ada anak asuh lah gitu. Nah, begitu datang ke sini kan saya coba untuk ngerasain di sini ada entitas apa sih yang di sini. Energinya itu kan similar kan, hampir sama. Semuanya itu hampir mempunyai energi dan warna yang sama. Tapi ketika naik ke atas, makanya aku coba untuk nengok dan ngerasain ada beberapa kok energinya beda, dan mungkin itu juga yang nyebabin ketika kamu duduk di depan sama aku tadi kok gempa bumi gitu loh. Nah itu aku lagi coba untuk proses deteksi di mana tempat itu. Tapi emang berasa gempa bumi banget? Iya, gempa bumi banget tadi pas di depan. Makanya aku, gitu. Jadi harus makan coklat kalau gempa bumi? Iya, karena pusing. Tekor dong nanti. Coklatnya coklat, makanya agak susah ngurus. Nah, tapi Bang Rama tuh di perjalanan bikin konten dan lain-lain tuh lebih sering mengupas masalah apa nih di YouTube-nya? Kalau saya sih sering ke tempat angker Kak. Penelusuran ke tempat-tempat angker yang memberikan edukasi ke teman-teman itu bahwa kalau memang ada rumah kosong atau pabrik kosong atau tempat yang kosong, itu kalau mau difungsiin kembali sebenarnya sah-sah aja, bisa-bisa aja. Kalau seandainya takut ada gangguan ya datangkan ahli-ahli spiritual untuk ngebantu itu. Gitu. Sebenarnya konsepnya tuh pengennya seperti itu. Cuma jauh sebelum ini terjadi, aku sih nyebutnya ini dakwah versinya Ayama, versinya Rama gitu lah. Dakwah versi Ayama. Jauh sebelum itu terjadi, ada hal yang men-trigger saya untuk ngelakuin itu Kak. Apa tuh? Jadi alkisahnya dulu itu sebelum Rama punya pemberian itulah ya. Rama itu naik gunung. Jadi di daerah apa namanya di Sumatera, namanya itu Bukit Kaba. Tapi karena MDPL-nya sudah dikategorikan gunung, jadi kita sebut gunung. Naik gunung itu seharusnya di umur itu belum boleh. Itu umur berapa tahun? Umur sekitar 17 atau 18 lah. Itu belum boleh karena ada yang informasiin, yang ngasih tahu kalau kamu mau ke gunung boleh-boleh aja, tapi jangan umur segitu kata dia. Dari ada orang nenek lah yang ngasih tahu jangan umur segitu. Kenapa? Jangan aja gitu loh. Ya karena nggak namanya anak muda ya kan. Ya udahlah kita nekat aja, dan kebetulan itu pas mau 17 Agustus kita bertiga naik gunung. Naik gunung. Dari Palembang itu sekitar 8 jam lah gitu. Jalan ke sana terus sampainya di pintu rimba, di pintu masuk ke gunungnya itu baca doa segala macam, dan itu mau maghrib Kak. Sekitar jam 4:30 lah kita baru mau jalan ke atas. Karena bertiga jadi dibagi nih. Yang pertama kali teman Rama, si A lah katakanlah. Habis itu di tengah-tengah Rama, baru si C ini di terakhir. Dan itu berjarak sekitar 50 meter lah gitu. 50 meter. Jadi kita jalan lah sana. Terus langit ini udah mulai gelap kan. Udah mulai gelap. Rama ini berhenti. Berhenti buat sebat lah gitu. Istirahat bentar. Terus ada perempuan di sana. Ngucapin salam kan sama dia kan, sama itu yuk gitu. Yuk tuh kalau bahasa Palembang itu mbak atau kak gitu kan. Yuk gitu. Oh iya katanya kan, hati-hati naiknya karena udah mau malam kata dia kan. Oh iya udah ditunggu kok di atas kata dia. Nggak peduliin, awalnya nggak peduliin kan, cuman pas begitu dia lewat, oke, nanti jalan ke sana pelan-pelan gitu. Begitu 2-3 langkah baru cerna nih otak. Maksudnya ditunggu tuh apa ya gitu kan? Maksudnya ditunggu tuh apa gitu?
karena penasaran pengen nanya lagi, noleh ke belakang dong. Begitu ke belakang nggak ada. Langsung Dan dia menghilang. nggak ada, sosoknya itu nggak ada. Iya. Jadi sosoknya itu seperti kayak mbak-mbak, umurnya sekitar mungkin 30 sampai 35 tahun, tapi dia itu pakai kayak semacam mahkota tapi dari akar rumput-rumput gitu loh. Jadi dianyam kayak jadi mahkota kayak bandananya dia lah gitu. Nah, ngeliat ke bawah, Harusnya telapak kaki itu kan ngarah turun deh, ngarah ke bawah. Tapi enggak, malah telapak kakinya ngarah ke atas. Jadi kepalanya di sana, tapi telapak kakinya di sini. Normalnya orang kan telapak kakinya ke sana juga kan. Iya. Berarti dia bukan orang dong yang baru sadar. Baru sadar. Terus yang si C tadi kan karena di belakang ngelihat si Rama bengong, "Mak, kenapa?" "Kayaknya tadi ada yang negor deh." "Lah, kagak ada, kan gue di belakang lu," katanya. "Kalau ada yang negor lu harusnya gue tahu dong siapa." "Ah, ya udahlah, nggak usah diambil pusing," gue bilang. "Yuk, terus gas naik ke atas." Jadi jalan sampai jam 7:30 malam itu, sampailah kita di atas di tempat kita ngecamp, namanya Rumah Batu kan. Ada di teman-teman nih kalau seandainya di Lubuk Linggau, di Gunung Kabah tuh pasti tahu semua Rumah Batu. Jadi kayak kota kecil dari batu gitu kan. Diriin tenda di situ. Stok minumnya habis, Kak. Stok minum habis. Rama lah ditugasin, "Mak, ambil air di bawah tadi itu loh, yang di tempat ada mata air," kata dia kan. Ada mata air, dia bawa 2 dirijen kecil itu kan. "Oke," gue bilang gitu. "Berani nggak lu?" "Berani," gue bilang. Lagi ngisi air, ada yang manggil. "Den," katanya. "Den," gue bilang. "Den," katanya. "Nah, siapa sih Den?" gue bilang gitu kan. Pas yang ketiga kali agak keras. "Raden," kata dia. Manggil kayak gitu. Noleh lah saya ke belakang, badannya gede banget, Kak, berdiri di atas batu. Matanya merah, terus giginya ke depan, terus matanya tuh kayak bara api yang dari larva itu loh, yang keluar dari itu. Itu kayak gitu matanya tuh, nyala kayak gitu. Tapi dia manggil kamu Raden. Raden. Kamu nggak pingsan? Gemeteran, jadi kayak gini nih. Harusnya banyak tuh diisi air kan, karena gemeteran, baca doa segala macam sampai doa makan dibaca gitu kan. Sampai gemeteran tuh lari ke atas, airnya tuh tinggal setengah. Gemeteran. "Kenapa, Mak?" katanya. "Enggak, karena memang perjanjian kalau seandainya ketemu yang aneh-aneh di gunung, itu jangan ceritain di atas gunung, ntar aja pas di bawah." Gue bilang, enggak apa-apa, "Ini air kok segini, udah cukup buat malam ini," gue bilang gitu kan. Ya singkat cerita kami selesai nginep di sana dengan malam-malam masih gemeteran. Terus pulanglah kami mau pulang ke Palembang. Setelah ngelewatin pintu rimba baru ku ceritain semua sama teman-teman. Kami ini ke Gunung Kabah ini udah lebih dari 5 kali, nggak pernah ada kejadian aneh-aneh kayak dulu, kata dia. Ya mungkin nasib gue lagi sial aja, gue bilang gitu kan. Ya singkat cerita kami pulang ke Palembang. Emang kejadiannya ini unik, setiap mau maghrib terus. Jadi pulanglah Rama ke Palembang. Di rumah itu kosong, nggak ada orang. Sampai rumah tuh sekitar jam 5:30. Karena badan udah capek banget, nggak sempat mandi lagi, Kak. Nah, tidur langsung tidur terlelap. 5 menit, 10 menit tuh ada yang notok. Tok gitu kan. Pintu. Ini siapa sih, ganggu aja gitu loh. Ya karena mungkin penting, ya udah dibukain. Ternyata ada sosok ibu-ibu sama anaknya bertiga. Anaknya bertiga tuh. Nah si ibu-ibu ini itu biasa lewat depan rumah, suka nyapa, "Ma," gitu kan. Karena di depan rumahnya Rama itu tempat ngumpulin orang-orang lah, orang pada main gaple, pokoknya main apa semua di sana sampai jam 2 malam. Jadi warga di sana seneng, kayak ada yang ngeronda gitu, ngeronda gratis gitu kan. Nah si ibu tuh sering ke sana. Tapi ini tumben, si ibu ini cuma minta air. Kok tumben sih ibu ini minta air gitu kan. Ya udahlah, Rama ambilin air. Masuk ke dapur, bawa 1 cairet sama 4 gelas kan. Begitu bawa saya cairet 4 gelas, itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ngelongok. Ambil pegang nampan ngelongok. Ngelihat orang yang ada di depan itu. Kenapa? Jadi ibu itu udah bersimbah darah.
anaknya itu ada parang, kalau bahasa kami ada pisau nancep di sini. Anak yang digendong itu pegang garpu lagi makan, tapi kepalanya sobek. Dan yang anak satu lagi itu kayaknya lehernya kegorok. Kenapa itu mereka? Ada sosok itu datang ke Rama tuh sampai ngelongo. Ada mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit ngelongo. Sampai akhirnya ada temen yang nepok di sini. Mak, ngapain lu bengong katanya? Iya. Enggak, gue tadi ada ngeliat sosok aneh, bilang gitu kan. Sosok aneh gimana? Katanya. Yuk ngelayat yuk katanya. Siapa yang meninggal? Itu katanya istrinya keluarganya Pak D lah. Keluarga Pak D itu tuh dibantai. Ah lu bohong, gue bilang orang tadi gue ketemu kok, tapi memang bersimbah darah. Wah lu ngaco lu mak katanya. Ya udah kita buktiin deh. Datang ke sana karena rumahnya nggak jauh kak, sekitar 300 meter. Jalan ke sana dan bener kak. Kondisi yang Rama lihat di depan pintu itu tadi, itu sama persis dengan kejadian yang lagi anget-angetnya. Jadi kayak ada pembunuhan sekeluarga gitu. Itu yang pelakunya udah ketangkap? Pelakunya udah ketangkep beberapa hari setelah itu dan langsung ditembak mati. Ya ampun. Dan pelakunya itu ngerinya saudara dia sendiri gitu. Itu ceritanya viral banget loh sampai masuk di koran tentang kisah pembunuhannya itu. Nah itu awal-awal trigger Rama. Terus selalu ngerasain kayak gitu. Tahu-tahu Ramanya juga bodoh sebenarnya sih. Tidur asar menjelang maghrib itu sebenarnya kan nggak boleh kan. Pergantian waktu malam ke pagi, terus dari sore ke malam itu sebaiknya kita jangan tidur kan. Tapi karena kebodohan jahiliyah zaman dulu tidur. Jadi kalau tidur maghrib itu suka ada kayak rambut-rambut di muka kan, karena risih tepok-tepok kayak gini. Begitu mata melek itu cuma sejengkal muka kuntilanak itu di sini. Jengkal muka kuntilanak. Terus keluar dari rumah, Rama itu ada 2 pohon. Suka nyebut pohon itu tuh pohon minyak kayu putih. Karena daunnya ketika kita kelupas, itu baunya kayak bau minyak kayu putih. Nah, pas keluar rumah itu kenapa pohonnya kagak ada daun ya, bilang gitu. Ada bulu-bulu doang gitu kan. Wah, dipegang kaki makhluk ternyata. Wah, ngejerit langsung lari ke rumah temen. Itu umur? Enggak, seminggu setelah kejadian gunung itu tadi, masih sekitar umur 17 atau 18-an gitu. Jadi kayak mulai mata batinnya terbuka gitu ya? Terbuka sampai ketakutan sendiri. Iya. Karena cerita ke orang tua, nggak kuat kalau kayak begini. Aku sering lihat makhluk gitu kan. Terus ada satu yang aneh ceritanya. Di rumah Rama itu kan kalau mesin air mati kan suka nimba sendiri tuh. Iya. Nimba air sendiri kan di sumur. Pas lagi nimba air di sumur, ada nenek-nenek datang. Nenek datang, dia bilang, nanti ada yang mau kenalan. Oh siapa, nggak apa-apa, panggil aja ke rumah. Jam berapa? Aku bilang, nggak, nanti kata dia ada yang mau kenalan sama kamu. Dia mau ngasih tahu, kayaknya ini udah waktunya karena kamunya yang sembrono. Lah sembrono gimana? Aku bilang gitu kan. Ya udah nek, aku bilang, nggak apa-apa, bawa aja ke sini orangnya. Iya. Nimba itu nenek itu hilang. Selesai kita nimba, mau nimba lagi udah hilang nenek itu. Dan benar malam-malam dimimpiin makhluk ngasih tahu kayaknya ini udah waktunya gitu. Dan proses itu kak, jadi Rama itu sampai nggak bisa ngebedain yang mana manusia, yang mana makhluk. Makhluk jin lah katakanlah kayak gitu. Nah alhasil dibawalah ke ahli spiritual. Yang ada di sana, yang sampai sekarang alhamdulillah masih sering komunikasi, masih sering minta wejangan, namanya Diajeng Kartikasari. Itu salah satu penasehat spiritualnya Rama lah. Jadi datang ke sana terus diajarin mengolah rasa, diajarin kontrol energi, diajarin ya banyak macam lah, diajarin sama beliau gitu loh. Dan akhir-akhir kesini diserempetkan dengan ilmu-ilmu agama supaya nggak terjerumus ke hal-hal yang tidak seharusnya gitu kan. Betul. Nah, awal kebukaannya itu seperti itu. Jadi entahlah kalau orang nyebutnya, ada yang nyebut indigo atau yang nyebut apa segala macam gitu kan. Tapi kalau menurut runtutan sejarah yang pernah Rama cari tahu ya, yang pernah Rama cari tahu, karena orang tua dari perempuan itu salah satu keturunan dari Diwo Gumai.
Di Gumai itu? Di Gumai itu kayak sebenarnya orang Sumatera Selatan itu tuh punya marga. Tapi marga itu sudah lambat laun masih udah ngikis sendiri gitu kan. Iya. Nah, marganya Rama itu Gumai. Gumai. Nah, keturunan yang tercatat itu adalah Dewa Gumai dan beberapa generasi ke bawahnya itu kalau mungkin Kak Furi ingat itu adalah pendekar si Pait Lidah. Itu yang paling terkenal itu. Jadi masih satu generasi. Masih satu generasi. Jadi makanya tadi Kak Furi pas pertama kali ngeliat itu gede gitu kayak pendekar. Nah teman-teman, jadi kurang lebih nanti kita akan masukin insert ya foto dari pendekar si Pait Lidah. Jadi dipanggilnya Puyang. Kalau di kampung kita itu kakek atau mbah lah kalau di sini itu panggilannya Puyang. Kan? Puyang itu artinya kakek buyut lah gitu. Kakek buyut. Ini menurutmu sering ikut kan?